wabarakatuh. Saya atas nama Paramita Podu dari kelas PAI 1D, jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari IAIN Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan materi dari ilmu dan kebudayaan. Selanjutnya saya akan memaparkan pengertian dari ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis, berdasarkan metode atau aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang gejala tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Sementara itu, Paul Friedman dalam The Principles of Scientific Research mendefinisikan ilmu sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang apabila melakukannya, kita memperoleh suatu pengetahuan yang lebih lengkap dan cermat tentang alam semesta di masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, serta suatu kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Sedangkan menurut Surya Sumantri, ilmu itu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia dalam menjawab sebuah pertanyaan. Dari beberapa pengertian ilmu di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang berguna untuk umat manusia agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu membentuk daya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau disebut juga dengan skill. Berdasarkan hal tersebut, Van Melsen dalam Surya mengemukakan ada 8 ciri menandai ilmu, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan dan secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian atau disebut juga dengan metode ataupun harus dengan susunan logis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, ada universalitas ilmu pengetahuan. Semua ilmu yang diketahui itu bersifat universal. Yang keempat, ada objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Hakikat ilmu. Melalui hakikat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungnya memiliki pengaruh terhadap pengembangan kebudayaan nasional yang kembali lagi pada tujuannya untuk mempermudah aktivitas manusia. Pada dasarnya, bagaimana peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan nasional. Tapi sebelumnya, pemahaman mengenai hakikat ilmu akan membantu untuk meningkatkan peranan keilmuan. Menurut Surya Sumantri, peranan ilmu yaitu yang pertama, ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan pengetahuan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum disebut sebagai berpikir ilmiah. Selanjutnya yang kedua, ada ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar atau secara sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran bersifat otonom dan terbatas. Dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan, bagi kaum ilmuwan terdapat 2 asas moral, yaitu meninggikan kebenaran dan pengabdian secara universal. Tentu saja, dalam kenyataan pelaksanaan asas moral ini tidak mudah, sebab sejak tahap perkembangan ilmu pada kegiatan ilmiah dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari luar. Selanjutnya, Raja menyatakan ilmu sebagai sesuatu yang melekat pada manusia, di mana ia dapat mengetahui segala sesuatu yang asalnya ia tidak ketahui. Ilmu dapat dikatakan secara umum itu berarti tahu. Ilmu itu pengetahuan. Seseorang yang memiliki banyak ilmu dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan, ahli pengetahuan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan syarat kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh
mutlak, yakni alam dan zaman, atau disebut juga dengan kodrat dan manusia, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai usaha mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Di bawah ini telah dicantumkan beberapa pengertian budaya menurut para ilmuwan, antara lain yang pertama, Edward B. Taylor. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, M. Jacobs dan B. J. Stern. Kebudayaan itu mencakup kesatuan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Yang ketiga, ada Konjaningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem ide atau gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan adalah hasil cipta karya dari manusia yang bersumber dari akal, rasa, dan kehendak manusia. Oleh karena itu, kebudayaan tidak akan dapat berhenti selama manusia masih menciptakan karya, maka prosesnya akan terus ada selama adanya aktivitas manusia untuk mencapai keinginan dan kehendaknya untuk hidup berkualitas. Dengan demikian, apabila kebudayaan adalah hasil karya manusia, maka ilmu sebagai hasil akal pikir manusia juga merupakan kebudayaan, namun dapat dikatakan sebagai hasil akhir dalam perkembangan mental manusia dan dapat dianggap sebagai hasil yang paling optimal dalam kebudayaan manusia. Yang terakhir, ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Menurut Talcott Parsons dalam Surya Mantri, mereka saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dan ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada pada posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada suatu pihak perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu terpadu secara intim dengan keseluruhan sistem sosial dan tradisi kebudayaan. Demikian, hanya itulah yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.